Oke, terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Kalau terkait laporannya Mbak Jessica Iskandar atas apa yang disampaikan itu adalah hak dan kewenangan daripada saudara Jessica Iskandar sendiri. Tetapi yang perlu kita klarifikasi atau garis bawahi bahwa awal permulaan antara Jessica Iskandar dengan klien kami itu adalah semata-mata bisnis jasa rental yang memang itu semua mereka ada satu perjanjian atau kontrak kerja. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Nah, kalaupun sekarang Mbak Jessica Iskandar itu merasa ada hal-hal yang patut diduga mengalami kerugian, sampai saat ini menurut klien kami tidak pernah diberikannya surat klarifikasi atau surat peringatan. Karena kalau adanya surat klarifikasi dan surat peringatan, itu kemungkinan kan kami ataupun klien kami akan memberikan jawaban secara detail. Dan yang kita sangat sayangkan, tampaknya ada surat klarifikasi ataupun somasi 1 atau 2, yang selayaknya kalau memang ada diduga pihak-pihak yang dirugikan, itu mestinya didahulukan atau diutamakan. Sekian yang bisa disampaikan. Kalau masalah informasi katanya, itu bukan ranahnya saya untuk menjawab tersebut. Saya fokus dan berdasarkan surat kuasa yang kita terima, itu terkait hanya masalah laporan Jessica Iskandar di Polda Metro Jaya. Dan yang perlu kita sampaikan di kesempatan siang hari ini, bahwa klien kami itu bukan berdiri sebagai pribadi, tetapi sebagai satu perusahaan atau badan hukum. Nah, ini jelas yang kita inginkan adalah kalau memang ada yang diduga yang disebutkan sama Mbak Jedar tersebut, paling tidak Mbak Jedar itu bisa menghubungi kita lebih awal tanpa harus membuat laporan resmi ke pihak Polda Metro Jaya. Dan yang kita tidak mengerti sampai saat ini, semua permasalahan atau semua transaksi ataupun semua kendaraan itu berawal di Pulau Bali. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang beroperasional di Pulau Bali. Enggak, bagaimana kita nggak ngerti kenapa mereka melaporkannya di Polda Metro Jaya. Tapi Bang, ayo mau nanya. Tapi Bang, kemarin kan Jedar dan suaminya juga udah berupaya menghubungi dari ke Stephen, dan dari jawaban pihak Stephen pun juga bilangnya katanya nggak tahu dan sampai akhirnya katanya disebut Stephen sekarang berada di Singapura. Itu gimana Bang? Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau informasi yang terkait katanya kan kita nggak akan jawab tersebut. Kita hanya berfokus kepada pokok laporan Jessica Iskandar di Polda Metro Jaya yang menurut hemat saya itu bukan masuk ranah pidana. Itu murni ranah keperdataan. Karena di dalam ranah keperdataan itu berawal dari adanya satu perjanjian, suatu permufakatan, suatu kerjasama. Dan kalau memang itu merupakan satu perjanjian atau satu kerjasama, bagi kedua belah pihak, selama belum ada pembatalan daripada perjanjian itu kita harus tunduk di pasal 1338 KUHP Perdata. Nah, itu menurut hemat kita.
Jadi kalau memang dimungkinkan, yang pernah juga saya sebutkan di media, kami menginginkan itu dialog dengan Mbak Jedar. Kalau bisa kita duduk, kita bisa carikan solusi, apalagi kan yang diharapkan Mbak Jedar itu adalah kembali dananya. Nah, kita ingin betul-betul konkret dana yang dimaksud itu yang 9,8, apakah 9,8 itu langsung diserahkan kepada Stephen sendiri sebagai klien kami, atau bagaimana? Yang menurut informasi dari klien kami, dana tersebut adalah dana yang bertahap secara akumulasi, sesuai daripada MOU yang mereka sudah tanda tangani atau disepakati bersama. Dan kalau terkait masalah Stephen itu di luar negeri atau di Singapura, sampai saat ini juga kita tidak bertanya seperti itu kepada klien kami. Kita hanya bicara terkait masalah konteks hukum yang sedang membelit daripada klien kami, yaitu Stephen. Tanggapan terkait masalah kendaraan ataupun mobil, itu adalah antara para pihak. Artinya mereka sepakat mau adanya transaksi, baik itu yang kata Mbak Jedar, ada gadai, atau ada mau disewakan kepada pihak ketiga atau pihak yang lain. Nah, itu kan sepengetahuan daripada Mbak Jedar sendiri. Kalau terkait bukti transaksi palsu, sampai saat ini yang dimaksud Mbak Jedar, transaksi palsu itu transaksi bukti yang mana? Antara bank apa dengan bank apa? Nah, kalau kata-kata palsu, berarti kan harus ada kata-kata yang asli. Dari mana kita meyakinkan bahwa itu adalah transaksi atau bukti palsu? Nah, yang bahasa-bahasa gini kan seakan-akan menggiring opini-opini yang tidak baik untuk klien kami. Dari awal saya juga sudah bersuara di pihak media, itu kita inginnya ada win-win solusi, artinya ada musyawarah. Jangan sampai berkembang ke hal-hal yang memang saling merugikan. Itu intinya. Bang, ini kan Vincent udah bilang juga kan perihal dia pingin mobil dan uangnya kembali. Ini tuh sebenarnya mobil sama sejumlah uang ini nih sama atau berbeda sih, Bang? Nah, itu maka tadi seperti saya bilang, dari awal kita melihat atau mendengar press conference daripada yang dilaksanakan oleh pihaknya Jedar, itu sangat membingungkan. Artinya membingungkan, yang didalilkan sama Jedar ini nilai uang atau masalah mobil. Kalau nilai uang, kalau memang dia bilang 9, sekian miliar, ya kita mau lihat bukti-bukti apa sampai ada sampai 9 miliar yang memang pernah diambil sama klien kita. Dan kalau itu memang terjadi, klien kita mengambil uang 9 miliar, itu dibuktikan juga kapan, di mana, betul enggak? Untuk apa, diserahkannya apa, ada saksi. Nah, ini yang kita bilang dari awal, bahwa di dalam suatu permasalahan itu, sesuai hukum acara pidana, itu locus, tempus, dulus harus betul-betul tepat. Jangan sampai jadi ngebias yang membuat membingungkan. Lantas ada ucapan sampai 11 mobil. Nah, kalau kita akumulatif dari 9 miliar plus 11 mobil, ini sebenarnya berapa total? Kan kita harus hitung itu semua. Sehingga nilai kerugian yang memang disampaikan Mbak Jedar itu betul-betul absolut. Itu tadi bagus banget pertanyaannya itu. Dari awal juga kita udah bilang, yang diharapkan Mbak Jedar ini transaksi uang atau transaksi mobil. Dan saya sebut juga ada penerimaan dana dolar. Ada transaksi dolar. Nah, ini juga kita anggap yang mana yang memang sudah dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Yang dianggap pasal 378 dugaannya. Dan ada pasal 372 dugaannya. Makanya kita harap Mbak Jedar atau Pak Vincent sendiri, ayo kita duduk di kantor atau ayo kita cari tempat, karena saya kantornya di Pulau Bali, mari kita ketemu di Bali. Kita bisa nanti lebih
konkret lebih jelas. Yang dimaksud sama Mbak Jedar itu kerugian uang atau kerugian materi. Nah, kalau memang kerugian uang, itu mana bukti-bukti yang memang nilainya sampai 9,8 miliar itu? Perihal bukti transfer palsu itu seperti apa, Bang? Tadi seperti saya sudah jawab, kalau perihal transfer palsu itu harus dibuktikan, dan yang harus membuat laporan transaksi palsu itu adalah pihak bank. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa saya dapat bukti palsu, itu enggak. Namanya juga transferan. Transferan itu, sekarang kan transferan itu ada dua. Menggunakan elektronik atau store tunai langsung. Yang dimaksud daripada Mbak Jedar itu transaksi atau transferan palsu, palsu yang mana? Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang memang bukannya malah itu benar, malah membuat sesuatu yang menyesatkan. Ini yang kita nggak mau. Sampai saat ini kami ingin dengan Mbak Jedar ketemu atau Mbak Jessica dengan Pak Vincent-nya supaya kita makin bikin kondisi ini supaya persuasif. Jangan ngelebar kemana-kemana. Dan saya ingatkan, jangan terpancing oleh pihak-pihak yang lain atau pihak ketiga yang memang tidak mengerti permasalahan ini sehingga masalah ini tambah runcing. Makanya kan jelas statement kami dari awal bahwa press conference yang kemarin itu sangat-sangat tendensius. Gitu loh. Penyebutan nama secara vulgar, lengkap. Lalu juga ada kata-kata sudah memvonis penipu. Lalu juga sudah dibilang ada nilai uang sekian miliar. Lantas juga dibilang ada masalah mobil 11. Nah, kalau memang 11 mobil ini kan kita juga pengen tahu. STNK-nya atas nama siapa, BPKB-nya nama siapa, mobil Alphard-nya tahun berapa, di mana dibeli atau di mana didapatkan. Ini kan harus membutuhkan uraian-uraian yang panjang. Nggak bisa kita lantas menjudge seseorang. Ingat loh, negara kita negara hukum. Setiap manusia itu equal di mata hukum. Di mata hukum itu saya, kamu, atau siapapun itu sama. Kalau kita belum apa-apa divonis, dijudge, itu mohon maaf. Ada unsur dugaan melawan hukum. Dalam agama aja kan ada bilang fitnah. Nah, bahasa-bahasa ini saya nggak mau untuk memperkembang atau diruncingkan. Sekali lagi, saya ingin Mbak Jedarnya atau Pak Vincent-nya, yuk kita duduk, yuk kita ngobrol, apa sih dan berapa sih sesungguhnya nilai kerugian itu. Kok nilai kerugian sampai 9 miliar sekian, itu kan sangat fantastis. Gitu loh. Jadi, paham ya teman-teman media yang saya maksud ya? Bang, tadi kan Abang bilang pingin adanya pertemuan dengan pihak Jedar sama Vincent. Berarti kalau misalnya pihak Jedar mengiyakan, apa Bang Stefanus sendiri nanti akan hadir juga, Bang? Kalau masalah klien kami, itu nanti kita konfirmasi. Yang jelas saya punya otoritas sebagai kuasa hukum, sebagai juru bicaranya Pak Stephen, kita menginginkan adanya pertemuan supaya kita mendapatkan win-win solusi lah. Dan seperti harapan Mbak Jedar kan, Mbak Jedar kemarin ngomong itu adalah tabungannya dia segala macam. Kan kita juga saya sebagai kuasa hukum juga merasa prihatin gitu loh. Nah, oleh sebab itu dari awal saya sudah bilang, saya atas nama klien kami, saya atas nama Stephen, saya mohon maaf sebesar-besarnya yang membuat Mbak Jedar sendiri, Mbak Jessica Iskandar itu merasa tersakiti. Nah, tetapi di balik itu semua, yuk kita duduk, kita sebagai orang Indonesia yang menjunjung yang namanya yang namanya silaturahmi, kenapa nggak kita duduk dulu? Kalaupun itu ada upaya-upaya hukum, itu adalah langkah terakhir lah. Di dalam hukum itu kan jelas bahwa upaya terakhir itu adalah dengan membuat satu laporan polisi, bahkan kalau perlu memenjarakan orang lain. Nah, yang diharapkan Mbak Jedar ini apa? Uang kembali atau memenjarakan orang? Itu loh. Kan nggak bisa dong, orang sudah dipenjara misalnya, lantas uangnya diminta lagi.
Itu kan juga nggak fair. Itu maksud saya.